Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-177. Qala Allah azza wa jalla: "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, Allah mengatakan di sini laisal birra dengan fathah. Di sana ada qiraah yang lain juga qiraah mutawatirah, laisal birru dengan dhammah. Sama-sama qiraah mutawatirah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan qiraah yang kita baca Hafiz an Asim, maka al-birra ini sebagai khabar muqaddam, khabar laisa al-muqaddam. Adapun isimnya antuwallu wujuhakum, yakni masdar munsabaq min an wa ma ba'daha. Masdar kata dasar yang dipetik dari an dan fi'il setelahnya. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, terkait dengan asbab nuzul hadhihi al-ayah, laisa hunaka dalil sahih dalla ala sababin nuzuli hadhihi al-ayah. Tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ayat Al-Quran sebagiannya ada yang turun dengan sebab suatu peristiwa atau pertanyaan atau hal yang lainnya sehingga Allah menurunkan ayat tersebut. Ada pula dari ayat-ayat Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada sebab turunnya. Qala al-mufassir rahimallah, laisal khairu 'indallahi ta'ala fi tawajjuhi fi sholati ila jihati al-masyriqi wal maghrib illam yakun an amrillahi wa syar'ihi wa innamal khair ila akhirih. Kata ahli tafsir, laisal khair bukanlah semata-mata kebaikan, albir di sini dimaknakan dengan al-khair sebagaimana dijelaskan oleh ahlul ilm. Makna albir ismun jami'un likulli khisalil khair. Ismun jami'un likulli khisalil khair. Suatu nama yang mencakup seluruh kebaikan.
Ini makna albir. Ismun jami'un likulli khisalil khair. Suatu nama yang mencakup seluruh kebaikan. Bukanlah, ini adalah kebaikan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Laisal khairu 'indallah, bukanlah maksud utama kebaikan di sisi Allah semata-mata fit tawajjuh, menghadapkan diri ya ketika salat mengarahkan atau ke arah timur maupun barat. Bukanlah al-khair, kebaikan itu di sisi Allah semata-mata mengarahkan wajah kita di dalam salat ke arah timur maupun barat. Ayat ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah seperti firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat, orang yang tangguh itu menang ketika bergulat. Namun innamas syadid, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya tatkala dia marah. Ayat ini serupa dengan hadis tersebut ataupun yang lainnya. Jadi bukanlah kebaikan itu di sisi Allah semata-mata menghadapkan wajah kita, tubuh kita ketika sholat ke arah timur maupun barat. In lam yakun an amrillahi wa syar'ihi, jika tidak ditegakkan, tidak dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengerti bahwasanya bukan sebatas penampilan zahir, namun dituntut pula bagaimana seseorang ikhlas dalam beribadah. Dari kata illam yakun an amrillah wa syar'ihi. Bukanlah kebaikan itu semata-mata dia menghadapkan timur dan barat, benar arah kiblatnya, namun dituntut pula dia melaksanakan ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, meliputi ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian Allah menjelaskan hakikat albir, kebaikan tersebut. Wa innamal khairu kullul khairi, hanya saja kebaikan kullul khair, kebaikan yang hakiki, yang sebenarnya itu apa? Wa innamal khairu kullul khair, kebaikan yang hakiki, kebaikan yang sebenarnya di sisi Allah, huwa imanu man amana billahi, yaitu keimanan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat Allah mengatakan walakinnal birra man. Al-birra dijelaskan oleh Allah dengan man, orang. Namun maksudnya apa? Ai iman. Imanu man, di sini ada takdiran, yaitu iman. Hakikat kebaikan itu adalah keimanan orang yang beriman kepada Allah, wa saddaqa bihi, dan dia membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ma'budan wahdahu la syarikalah. Dia mengimani Allah dan membenarkan Allah bahwasanya dia ma'budan. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jelaskan oleh para ulama, bahwasanya beriman kepada Allah tidak sempurna ataupun tidak sah kecuali
dengan meyakini pertama wujudullah, meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang kedua mencakup perkara ar-rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Ini yang kedua. Perkara-perkara yang harus ada dalam iman kepada Allah. Mengakui adanya Allah. Yang kedua, meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Kemudian yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, sebagaimana disinggung pada tafsir ini. Ma'budan wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian yang keempat adalah meyakini nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifat Allah yang paling sempurna. Ini 4 perkara yang harus ada tatkala seseorang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iman biwujudihi, al-iman birububiyatihi, wa uluhiyatihi, wa asma'ihi, wa sifatihi. Qala wa amana biyaumil ba'tsi wal jaza', yakni imanu man amana biyaumil ba'tsi wal jaza', dan imannya orang yang beriman terhadap hari pembalasan dan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Sebagaimana pula dijelaskan oleh para ulama bahwasanya al-yaum al-akhir, kapan hari akhir itu dihitung. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, kullu ma akhbarallahu bihi fi kitabih atau akhbar bihi ar-rasul, segala apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma yakunu ba'dal maut, dari segala peristiwa yang terjadi setelah kematian. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian pula Syekh Abdurrahman Sa'di dan ulama yang lain. Bahwasanya iman terhadap hari akhir itu mencakup apa? Mengimani segala yang terjadi setelah kematian. Wal yaumil akhir, yakni mengimani segala perkara yang terjadi setelah kematian di alam kubur, demikian pula ketika manusia dibangkitkan dan seterusnya sampai mereka masuk ke dalam surga, masuk ke neraka, nikmat surga, azab neraka dan seterusnya. Ini masuk dalam pembahasan wal yaumil akhir. Qala wa bil malaikati jami'an, demikian juga beriman terhadap seluruh malaikat Allah, tidak membedakan satu malaikat dengan malaikat yang lainnya, sebagaimana keyakinan kaum al-Yahudi. Mereka membenci malaikat Jibril alaihissalam dan mengatakan bahwasanya malaikat Mikail adalah wali mereka. Sudah pernah kita lewati ya dalam tafsir ini terkait dengan kaum Yahudi. Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Demikian juga man kana aduwwan li Jibril wa Mikal. Kita pernah menyinggung bahwasanya kaum Yahudi mengklaim bahwasanya Mikail adalah wali-wali mereka, sementara Jibril adalah musuh-musuh mereka. Sehingga Allah menegaskan penting bagi kita semuanya untuk meyakini seluruh malaikat-malaikat Allah. Tatkala seorang mengkufuri satu malaikat, maka dia mengkufuri malaikat yang lainnya.
Sehingga dikatakan wabil malaikati jami'an. Mengimani seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa membeda-bedakan. Sebagaimana pula ya, iman kepada malaikat dibahas secara tersendiri, baik mengimani nama-nama mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beriman secara global mujmal. Demikian juga mengimani tugas-tugas mereka, mengimani sifat-sifat mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa taat kepada Allah. Mengimani demikian pula termasuk dari iman kepada malaikat, tidak memberikan sifat-sifat yang tidak diberikan kepada malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengatakan annal malaikah banatullah, bahwasanya malaikat itu adalah putri-putrinya Allah, sebagaimana yang disifatkan oleh kaum musyrikin. Qala wabil kutubi al-munazzalati kafatan. Di dalam ayat Allah mengatakan wal kitabi, menunjukkan bahwasanya alif lam di sini adalah alif lam al-jinsiyah, yakni mengimani jenis kitab. Mencakup apa? Mencakup seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Alif lam di sini alif lam jinsiyah, menunjukkan apa? Mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya. Dan termasuk pula adalah mengimani Al-Qur'anul Karim merupakan kitab yang terakhir sebagai ya, timbangan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sehingga di dalam tafsir disebutkan wabil kutubi al-munazzalati kafatan, mengimani seluruh kitab yang diturunkan. Kafatan semuanya, tidak membeda-bedakan kitab tersebut. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, mi'yar yang menjadi timbangan adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an diubah oleh umat mereka. Diubah, diganti sesuai dengan hawa nafsunya. Naam. Demikian juga iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk keimanan adalah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Meyakini apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan seterusnya yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan iman terhadap Al-Qur'anul Karim secara khusus. Qala wan nabiyyin wa bi jami'in nabiyyina min ghairi tafriqin. Demikian juga mengimani seluruh nabi tanpa membeda-bedakan. Ini juga bentuk ketundukan seorang muslim, dia mengimani para nabi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ahlul ilm berapa jumlah para nabi. Mereka menyebutkan bahwasanya jumlah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala 114.000. Adapun jumlah para rasul 313. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun sebagian hadis diperselisihkan. Mengimani kepada para nabi tersebut baik secara mujmal, global, ataukah secara rinci. Ya. Sebagaimana Bani Israel tidak ada seorang nabi yang meninggal melainkan disusul oleh nabi berikutnya sampai datang Nabi Isa alaihissalam. Termasuk pula beriman terhadap nabi, mengimani Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diwafatkan namun diangkat ke langit dan akan turun nanti di akhir zaman. Tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya.
Qala wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wa a'ta al mala, dan dia memberikan al-mal, harta, memberikan harta. Ini alif lamnya juga berfungsi menunjukkan keumuman, baik harta itu berjumlah banyak ataukah sedikit, qalilan kana au katsira. Dia memberikan harta yang dia miliki, baik hartanya itu sedikit ataukah banyak, ataukah demikian juga ya pemberiannya sedikit ataupun banyak. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba kullu ma yatamawwalu al-insan min mal, segala sesuatu yang dinilai sebagai harta, baik berupa uang, baik berupa makanan, baik kendaraan, tempat tinggal, dan semisalnya. Segala yang dimiliki oleh manusia masuk dalam kategori harta. Wa a'tal mala tatawwu'an, dia berikan sebagian hartanya tatawwu'an, yakni bukan yang bersifat wajib. Ma'a syiddati hubbihi, dalam keadaan dia sangat mencintai harta tersebut. Ini termasuk salah satu bukti keimanan dia. As-sadaqah tadullu ala sidqi imanil mu'min. Sedekah dinamakan sedekah mengapa? Karena dia menunjukkan kejujuran dan kebenaran imannya seorang hamba. Tatkala dia bersedekah menunjukkan dia beriman kepada Allah, beriman akan janji Allah. Sedekah ya, itu menunjukkan makna demikian, menunjukkan benarnya keimanan dia. Kemudian Allah sifati di sini wa atal mala ala hubbihi. Dia mengeluarkan sebagian hartanya dalam keadaan dia sangat mencintai harta tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, ayyu shadaqatin afdal? Sedekah apa yang paling utama? Sedekah apa yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kapan sedekah itu bernilai tinggi. Di antara jawaban beliau, tatkala kondisi seseorang dia anta saddaqa wa anta sahihun syahih takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling utama adalah tatkala engkau sahihun syahih, dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat, demikian mayoritas manusia. Tatkala dia sehat, tidak safar, ya, dalam kondisi tidak ada penyakit yang menyerang dia, dia akan berupaya mempertahankan harta dan menikmati harta. Artinya sebab-sebab kematian kecil, sehingga di sini dia diuji, apakah dia keluarkan hartanya atau tidak. Wa anta sahihun syahih, dalam keadaan syahih, yakni merasa berat untuk mengeluarkan pelit di situ. Di sini juga diuji. Ujian bagi dia, apakah dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala dia ya bersedekah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan ingin menahan harta itu, nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyu shadaqatin afdal? Anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan ingin memiliki harta tersebut, berat untuk melepaskannya. Sehingga Nabi SAW menjelaskan, takhshal faqra wa ta'murul ghina. Engkau ya khawatir fakir dan engkau ingin menjadi kaya. Namanya orang khawatir fakir akan berusaha untuk menahan hartanya. Demikian juga orang yang ingin menjadi kaya, dia akan berusaha untuk menahan harta tersebut, tidak dia keluarkan. Sehingga
orang yang bersedekah dalam kondisi demikian, sehat badannya, kemudian ingin mempertahankan hartanya, dia keluarkan karena Allah, mendapatkan pahala yang besar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau tadi ayat ini terkait dengan apa? Orang yang keadaan orang yang bersedekah. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan infak yang utama, yakni infak dengan harta yang terbaik, harta yang dia miliki, bukan harta yang dipandang sebelah atau dia tidak manfaatkan atau dia memberikan dalam keadaan ya tidak ada rasa berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sampai kalian berinfak dari sebagian apa yang kalian cintai. Nah, ini semua menunjukkan kebenaran iman orang yang bersedekah. Sehingga ini merupakan bagian dari sekian sifat albir. Walakinnal birra. Namun hakikat orang yang berbuat baik, orang yang taat kepada Allah, man atal mala ala hubbihi. Orang yang memberikan hartanya dalam keadaan dia cinta terhadap harta itu. Dia takut miskin, dia ingin kaya. Kepada siapa? Zawil qurba. Wa a'tal mala tatawu'an ma'a syiddati hubbihi zawil qurba. Kepada karib kerabatnya. Allah Subhanahu wa taala mengurutkan harta tersebut diberikan kepada orang yang paling dekat, zawil qurba, karib kerabatnya. Wa aqrabu zawil qurba, siapa yang paling dekat dari karib kerabat itu? Al-walidan, kedua orang tuanya. Kedua orang tua adalah karib kerabat dia yang paling dekat. Kemudian ya saudaranya ataukah kakeknya, neneknya dan kerabat-kerabat dia. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang diberikan kepada karib kerabat bernilai 2, berpahala 2, pahala sedekah dan pahala silatul arham. Ya. Bernilai pahala sedekah, demikian pula menyambung silaturahmi. Qala wal yatama al-muhtajina alladzina mata abuhum wa hum duna sinni al-bulughi. Dan dia berikan harta tersebut kepada al-yatama, anak-anak yatim, al-muhtajin, yang membutuhkan. Anak-anak yatim dalam keadaan dia membutuhkan. Karena tidak semua anak yatim demikian keadaannya. Ya. Namun ghalibnya secara umum anak yatim yang ditinggal. Siapa itu anak yatim? Alladzina adalah anak-anak yang ayah mereka meninggal dunia dalam keadaan wahum duna sinnil bulugh. Dalam keadaan anak-anak tersebut belum mencapai usia balik. Mayoritas demikian keadaannya. Mereka membutuhkan perhatian, mereka membutuhkan kasih sayang, mereka membutuhkan ini dan itu. Maka keutamaan yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyayangi anak yatim, memberikan ataupun menyisihkan ya sebagian hartanya untuk anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan kedudukan ana wa kafirul yatim yaumal qiyamah baina mithlu hadain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan orang yang kafil ya, atau kafil orang yang memelihara anak yatim, mengurus dia dan lain sebagainya, maka kedudukannya digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 2 jari, antara jari tengah dan jari telunjuk dia. Gambaran kedekatan
orang yang memperhatikan anak yatim. Demikian pula al-jaza min jinsil amal. Siapa yang memperhatikan, mengurusi anak yatim, semoga ya nanti tatkala dia meninggal dunia, meninggalkan putranya atau putrinya yang masih kecil, Allah akan menjaganya. Al-jaza min jinsil amal. Qala wal masakina alladzina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum. Dan dia berikan harta tersebut kepada al-masakin, orang-orang miskin. Dalam ayat ini Allah sebutkan al-masakin. Kata al-masakin wal fuqara, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Artinya apa itu? Kata miskin, fakir dan miskin, idza ijtama'a, kalau terkumpul dalam satu kata, dalam satu jumlah, misalnya dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah harta zakat mal itu diberikan kepada innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Idza ijtama'a iftaraqa, kalau berkumpul dalam satu jumlah kalimat maka maknanya berbeda. Wa idza iftaraqa, jika terpisah dalam suatu konteks kalimah maka mencakup kedua-duanya. Maka di sini wal masakin mencakup pula al fuqara. Mana yang lebih berat keadaannya? Yang lebih berat keadaannya adalah al fuqara. Orang-orang fakir lebih berat keadaannya daripada orang miskin. Bagaimana disebutkan di dalam sebagian ulama berdalil dengan ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Sungguhnya safinah, perahu itu adalah dimiliki oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut itu. Dia punya pekerjaan, namun pekerjaannya tersebut, ya, pemasukan yang dia dapatkan belum mencukupi kebutuhan dia. Qala wal masakina, dan orang-orang miskin yang tidak memiliki ma yakfihim, tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya. Wa yasuddu hajatahum, dan menutup kebutuhan dia, hajat dia. Tidak memiliki harta yang mencukupi mereka dan menutup hajat mereka. Demikian juga orang-orang yang dia tanggung ini al-masakin. Qala wal musafirina wa ibnas sabil. Musafir dinamakan dengan ibnas sabil. Kalau kita maknakan apa ibnas sabil? Ibn itu putra, sabil jalan. Mengapa musafir dinamakan ibnu sabil? Li'annahu mulazimun fit tariq awis sabil, karena dia secara umum ya, musafir itu senantiasa di jalan. Dikenal dengan ibnu sabil karena dia mayoritas ya, dia berada di jalan. Qala wal musafirin, demikian juga diberikan kepada orang-orang yang safar. Al-muhtajina alladzina ba'udu an ahlihim wa malihim. Disebutkan sifatnya. Karena kondisi orang-orang safar berbeda-beda. Ya. Ada orang safar enggak bawa uang, tapi bawa ATM, itu. Tapi kondisinya dijelaskan wal musafirin, orang-orang safar, al-muhtajina, yang membutuhkan, alladzina, yang mana ba'udu, mereka jauh dari keluarga dan hartanya. Misalnya dia safar di Magelang, tempat tinggalnya Surabaya, keluarganya jauh, hartanya juga di sana, tidak bisa menghubungi dan seterusnya. Dia butuh untuk melakukan safar kembali ke sana, enggak punya uang, enggak bisa menghubungi keluarga dan seterusnya, maka dia termasuk dari kalangan orang yang mendapatkan bagian zakat mal.
orang-orang yang bepergian yang membutuhkan yang jauh dari keluarga dan hartanya. Qala was-sa'ilina alladzina ittarru ila as-su'ali li shiddati hajatihim. Was-sa'ilin, dan orang-orang yang meminta-minta, orang yang meminta. Yaitu mereka adalah orang-orang ittarru, terpaksa untuk meminta. Terpaksa untuk meminta karena besarnya kebutuhan dia. Besarnya kebutuhan dia. Ini juga termasuk dari hal yang mulia tatkala seorang memberikan apa yang diminta oleh orang meminta tanpa menengok bagaimana keadaan dia. Apakah dia itu orang kaya ataukah orang miskin. Kita melihat secara zahir, wasailin, dia adalah orang meminta. Adapun kalau dia kaya meminta, maka bainahu wa bainallah, antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa anfaqa fi tahriri ar-raqiqi wal usra wa fir riqab, dan dia menginfakkan apa? Fi tahrir, untuk membebaskan budak. Membebaskan budak ini bisa satu, ya, dia membeli budak untuk dibebaskan, atau budak tersebut melakukan mukatabah, perjanjian dengan tuannya, dia bantu sehingga budak itu menjadi merdeka. Demikian juga yang dimasukkan oleh para ulama wal usra, yakni para tawanan perang. Ini juga dimasukkan oleh para ulama dalam jajaran ar-riqab, orang yang tertawan. Baik tertawan dia statusnya sebagai budak ataukah dia tertawan sebagai tawanan perang. Sama-sama keduanya mendapatkan, ya, hak sebagian harta zakat mal. Qala wa aqama as-salata, dan dia menegakkan salat. Menegakkan salat bukan semata-mata menunaikannya, namun dia berupaya untuk melaksanakan rukunnya, wajibnya, dan yang semisalnya. Qala wa adda az-zakata al-mafruḍah, dan dia tunaikan zakat yang bersifat wajib. Baik zakat mal, zakat tijarah ala qaul ba'di ahli ilm, zakat perdagangan yang dipilih oleh sebagian ahli ilm. Wa illa jumhur ulama memandang bahwasanya zakat perdagangan juga demikian pula zakat pertanian, emas, perak, dan seterusnya. Qala walladzina yufuna bil uhudi. Ini disebutkan hakikat orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik, yakni orang-orang yufun, menunaikan perjanjian-perjanjian, ya. Al-muslimun ala syurutihim, tatkala dia melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, ditunaikan. Qala wa man sabara fi hali faqrihi wa maradihi was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Dia bersabar tatkala miskin, demikian pula sakit. Tatkala dia mendapatkan malapetaka berupa kemiskinan, sakit, musibah, dan semisalnya, dia bersabar. Wa fi syiddatil qitali wa hinal ba's, dan tatkala dia di tengah-tengah dahsyatnya pertempuran, bersabar antara dia selamat ataukah dia mati syahid, bersabar. Sehingga atas kesabarannya seseorang yang meninggal dunia di medan tempur, ya, dia tidak ditanya dia selamat dari soal
atau fitnah al-kubur. Orang yang meninggal dunia, orang yang syahid di ma'rakah atau di medan ma'rikah, di dalam medan pertempuran, dia tidak ditanya di dalam alam kubur. Ya, cukup kilatan pedang, dahsyatnya perang itu sebagai ujian akan keimanan dia. Keutamaan bagi orang-orang yang mati syahid. Wa fi syiddatil qital, dan dia bersabar tatkala perang berkecamuk, sabar menghadapinya. Qala ulaika al-muttasifuna bihadhihi as-sifati, mereka orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat itu, humul ladzina sadaqu fi imanihim, mereka adalah orang-orang yang benar keimanannya. Wa ulaika humul ladzina taqaw iqaballahi fatajannabu ma'asiyahu, dan mereka adalah orang-orang yang takut terhadap siksa Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. طيب نكتفي بهذا والله أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين.